Nah, inilah dia teman-teman, soto daging sapi kuah kuning. Ini rasanya seger, enak, apalagi dimakan pakai nasi hangat gitu ya teman-teman. Dan ada sambal bajaknya dan ada jeruk nipis. Gimana sih cara pembuatannya soto kuah bening ini? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Balik lagi di channelnya Kreasi Mpo Ami, berkreasi tanpa batas. Nah teman-teman, kali ini Mpo bakalan nge-share kegiatan Mpo ya, yaitu membuat soto daging sapi. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahannya. Di situ ada daging sapi. Ini Po dapet daging sapi kurban ya teman-teman, kemarin pas Idul Adha, dan itu cuma dagingnya aja itu ada segitu. Dan dagingnya itu udah Po rebus ya dengan metode 3, 5, 7. Dan itu udah empuk. Tinggal nanti kita olah ya teman-teman. Di sini Po nyiapin bumbunya itu ada bawang merah, itu bawang merahnya lumayan banyak tapi nanti gak semua dihalusin ya teman-teman, ada sebagian nanti buat bikin bawang gorengnya. Di situ ada bawang putih, ada kunyit juga, ada jahe. Untuk rempah daunnya Po pakai daun salam, daun kunyit dan serai ya teman-teman. Dan untuk bumbunya di situ juga ada kemiri, ada lada bubuk dan ketumbar bubuk, dan Po kasih pala ya teman-teman. Mungkin kasih palanya mungkin separuh aja ya. Dan untuk pelengkapnya lain itu ada daun bawang seledri ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada toge bisa ditambahin pakai toge ya, tapi karena nggak ada Po nggak pakai ya. Dan ini bumbunya sudah di blender ya teman-teman, jadinya seperti ini. Dan untuk bawang merahnya sisanya nanti bakalan Po iris-iris dan dijadikan bawang goreng. Setelah bumbunya halus, Po langsung masukin ke wadah ya teman-teman. Nah itu ke wajan, karena tadi blendernya pakai air, jadi Po langsung masukin aja ya sampai kadar airnya itu mengurang. Langsung nanti kita tambahin minyaknya ya teman-teman. Di sini ditumis terus sampai kadar airnya berkurang. Nah ini tuh masih ada bumbu-bumbunya, kita bersihin aja ya teman-teman. Sayang kalau nggak bersih, ini ya masih bisa tuh. Terus diaduk sampai agak mengering sedikit. Setelah nanti menyusut, bumbunya matang, Po bakalan baru ngasih minyaknya ya teman-teman. Nah di sebelahnya itu Po tuh lagi manasin airnya ya, kuahnya ya teman-teman. Dan itu Po udah masukin minyaknya. Untuk minyaknya disesuaikan aja ya teman-teman. Ini terus diaduk, ditumis sampai si bau kunyitnya itu jadi nggak langu lagi ya teman-teman, jadi kecium aroma wanginya kayak gitu. Dan di sini Po langsung tambahin rempah-rempah daunnya ya teman-teman, terdiri dari daun salam, daun jeruk dan serai ya teman-teman. Di sini Po nggak masukin lengkuas ya, cuman 3 serangkai ini ya teman-teman yang Po masukin. Kalau bisa sih daun jeruknya yang agak banyak ya, karena ini tuh kan soto daging ya. Dan di sini Po masih terus menumis sampai dia wangi ya teman-teman, sampai tanak matangnya. Dan di situ Po juga langsung masukin si ketumbar bubuknya sama lada bubuknya. Kalau teman-teman mau pakai lada butiran diulek gitu juga bisa ya teman-teman, karena ini Po pengen cari yang praktisnya aja ya. Ya udah pakai lada bubuk aja. Nah di sini kalau sudah mulai tanek, nanti kita pindahin ya. Sementara Po masih nunggu mendidihkan air dan si bumbunya matang tanak gitu.
Po mau motong-motongin si daging sapinya yang udah boleh ngerebus ya teman-teman. Ini kurang lebih ada setengah kilo lebih dikit gitulah. Jadi ini udah empuk banget ya teman-teman. Di sini Po bakal motong-motongnya itu juga selera aja, jangan gede-gede banget, jangan kecil-kecil banget juga. Ya sedang-sedang aja gitu. Kalau misalkan pengennya lebih besar ya silahkan sih, sebenarnya selera kita aja teman-teman. Nah ini udah semuanya, dan bumbu juga udah Po masukin ke kuahnya ya teman-teman. Jadi Po mau langsung Po tuh masukin dagingnya itu nggak kerekot teman-teman, maaf ya. Itu tadi ternyata si dagingnya udah masuk aja karena memang nggak kerekot teman-teman, nggak on, dalam keadaan off baru ngeh ya. Nah ini sembari menunggu kuahnya mendidih, Po iris-iris daun bawang dan seledrinya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ditaburnya pas matangnya, pas di mangkuknya nggak apa-apa, karena orang rumah itu gak suka daun bawang seledri itu dimasukin di mangkuk itu ya, Po jadi masukin ke kuahnya yang masih di kompor ya teman-teman, masih mendidih kayak gini supaya mateng kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel Kreasi Mpo Ami, Po ucapin selamat bergabung. Terima kasih yang sudah klik channel Kreasi Mpo Ami. Jangan lupa ya bantu supportnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe-nya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Kreasi Mpo Ami. Terima kasih. Dan ini dia teman-teman, sotonya udah matang, Po udah masukin ke mangkok ya. Di sini Po tambahin goreng bawang, dan di situ Po kasih jeruk nipis ya teman-teman. Dan itu ada sambal bajak. Ini tuh rasanya seger banget, dimakan kayak nasi yang anget gitu, apalagi dikasih sambal dan peresan jeruk nipis. Gak terasa sudah di penghujung video aja. Sekali lagi Po ucapin terima kasih yang udah nonton, yang sudah mengklik video Kreasi Mpo Ami. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.